Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 basis data dalam rangka membuat program database perpustakaan, yaitu temanya perpustakaan nasional. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke penjelasan, kita akan berkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Gabriel Ahmad Wicaksono, lalu Laila Puspitasari, Melati Nur Esa, dan saya sendiri, yaitu Muhammad Iqbal Zaidan. Proses pembuatan basis data perpustakaan dengan MySQL. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu membuat database dan table, membuat relasi antar table, penjelasan mengenai relasi antar table, serta insert data ke dalam table. Langkah pertama dalam pembuatan basis data perpustakaan adalah membuat database dan tabelnya dengan cara sebagai berikut. Pertama, membuat database perpusnas dengan sintaks create database perpusnas, lalu use database yang tadi kita telah buat. Setelah itu, buat tabel yang diperlukan, yaitu dengan sintaks create table anggota, dan masukkan field dan tipe datanya, seperti ID underscore anggota, tipe data integer 11, primary key not null, KD underscore anggota, tipe data varchar 9 not null, nama underscore anggota varchar 50 not null, JK underscore anggota enum pilihan laki-laki atau perempuan not null, nomor underscore telepon underscore anggota tipe data integer 15, alamat underscore anggota varchar 100. Selanjutnya, lakukan pembuatan tabel sesuai yang kita butuhkan. Dalam database ini terdapat tabel petugas, tabel buku, tabel rak, tabel peminjaman, dan terakhir tabel pengembalian. Selanjutnya akan dibahas oleh Laila. Proses selanjutnya yaitu basis data perpustakaan membuat relasi antar tabel. Yang pertama yaitu relasi foreign key pada tabel rak. Alter tabel rak, add foreign key, ID buku, reference buku, ID buku, on update cascade, on delete cascade. Jadi, alter tabel pada tabel rak ini untuk menghubungkan kolom ID buku pada tabel rak dengan kolom ID buku pada tabel buku. Kedua kolom tersebut akan saling berelasi. Apabila kolom ID buku pada tabel buku diubah, maka kolom ID buku pada tabel rak ikut terubah. Sedangkan apabila kolom ID buku pada tabel rak diubah, maka kolom ID buku pada tabel buku tidak akan berubah. Karena pada kolom ID buku tabel buku di tabel tersebut kolom ID buku merupakan primary key atau parent dari ID buku pada tabel rak. Selanjutnya ada relasi foreign key pada tabel peminjaman. Yang pertama, alter tabel peminjaman, add foreign key ID buku, reference buku, ID buku, on update cascade, on delete cascade. Pada tabel peminjaman, kolom ID buku akan saling berelasi dengan kolom ID buku pada tabel buku. Apabila kolom ID buku pada tabel buku diubah, maka kolom ID buku pada tabel peminjaman pun ikut terubah. Yang kedua, ada alter tabel peminjaman. Add foreign key, ID anggota, reference anggota, ID anggota, on update cascade, on delete cascade. Jadi pada tabel peminjaman, kolom ID anggota akan saling berelasi dengan kolom ID anggota pada tabel anggota. Apabila kolom ID anggota pada tabel anggota diubah, maka pada kolom ID anggota tabel peminjaman pun akan ikut terubah. Yang ketiga, alter tabel peminjaman. Add foreign key, ID petugas, reference petugas, ID petugas, on update cascade, on delete cascade. Alter tabel yang ketiga ini yaitu untuk menghubungkan kolom ID petugas pada tabel peminjaman untuk
untuk saling berelasi dengan kolom ID petugas pada tabel petugas. Apabila kolom ID petugas pada tabel petugas diubah, maka kolom ID petugas pada tabel peminjaman pun akan ikut terubah. Selanjutnya yaitu ada relasi foreign key pada tabel pengembalian. Yang pertama, alter tabel pengembalian. Add foreign key, ID buku, reference buku, ID buku, on update cascade, on delete cascade. Alter tabel pengembalian pada kolom ID buku ini untuk menghubungkan atau merelasikan kolom ID buku pada tabel pengembalian dengan kolom ID buku pada tabel buku. Apabila kolom ID buku pada tabel buku diubah, maka kolom ID buku pada tabel pengembalian pun ikut terubah. Yang kedua, alter tabel pengembalian, add foreign key, ID anggota, reference anggota, ID anggota, on update cascade, on delete cascade. Pada alter tabel pengembalian yang kedua ini, yaitu untuk merelasikan ID anggota pada tabel pengembalian agar saling berelasi dengan kolom ID anggota pada tabel anggota. Yang ketiga, alter tabel pengembalian, add foreign key, ID petugas, reference petugas, ID petugas, on update cascade, on delete cascade. Yaitu untuk merelasikan kolom ID petugas pada tabel pengembalian dengan kolom ID petugas pada tabel petugas. Penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai relasi antar tabel akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini adalah relasi antar tabel. Terlihat di sini bahwa peminjaman berelasi dengan petugas, dengan anggota, dan juga dengan buku. Yang mana kolom ID buku ini jika diubah di dalam proses buku, maka dalam peminjaman juga akan berubah. Dan juga kolom anggota pada proses anggota jika diubah, maka dalam peminjaman juga akan berubah. Begitu juga dengan kolom petugas pada proses petugas, jika dia diubah, maka dalam proses peminjaman juga akan diubah. Dan juga berlaku pada proses pengembalian yang memiliki relasi dengan pembuku, anggota, serta petugas. Jika dalam kolom ID buku pada rak buku, pada buku, kolom anggota pada anggota, dan kolom petugas pada petugas diubah, maka ketika kolom tersebut yang ada dalam pengembalian juga akan ikut berubah. Dan di sini perproses rak yang hanya memiliki relasi dengan perproses buku. Selanjutnya, insert data ke dalam tabel. Untuk tabel yang pertama, ada tabel anggota. Untuk insert tabel anggota, kita bisa gunakan sintaks insert into nama tabelnya values. Karena tabel yang mau diinsert itu tabel anggota, jadinya insert into anggota values. Lalu, masukkan data yang diperlukan, seperti ID anggota, KD anggota, nama anggota, JK anggota, nomor telepon anggota, dan juga alamat anggota. Setelah memasukkan semua datanya, kita bisa mengakhiri insertnya dengan titik koma, lalu enter. Jika tulisannya query oke, tandanya insertnya itu berhasil. Setelah itu, untuk melihat data yang telah dimasukkan, kita bisa menggunakan sintaks select bintang from anggota, titik koma, lalu enter. Dan data yang sudah dimasukkan akan terlihat seperti di gambar ini. Lalu, insert tabel petugas. Seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan sintaks insert into nama tabel values, karena yang diinsert tabel petugas, jadinya insert into petugas values. Setelah itu, masukkan datanya seperti ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon petugas, dan juga alamat petugas. Setelah memasukkan datanya, kita bisa akhiri insertnya dengan titik koma, lalu enter. Jika query oke, tandanya berhasil. Untuk melihat data yang telah dimasukkan, kita bisa gunakan sintaks select bintang from petugas, titik koma, enter. Dan datanya bisa terlihat seperti di gambar ini. Lalu, insert tabel buku. Seperti sebelumnya, sintaks yang digunakan yaitu insert into nama tabel values, karena yang diinsert tabel bukunya, jadi insert into buku values.
Lalu masukkan datanya seperti ID buku, KD buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan stok buku. Jika sudah memasukkan semua data, kita bisa akhiri insert-nya dengan titik koma lalu enter. Jika tulisannya query oke, berarti berhasil. Setelah itu, untuk melihat data yang telah dimasukkan, kita bisa menggunakan sintaks select bintang from buku titik koma enter. Lalu datanya akan terlihat seperti di gambar sini. Kemudian insert tabel rak. Untuk sintaksnya insert into rak values, lalu masukkan semua datanya seperti ID rak, nama rak, lokasi rak, dan ID bukunya. Setelah itu akhiri dengan titik koma. Jika query oke berarti berhasil. Lalu untuk melihat data yang telah dimasukkan, gunakan sintaks select bintang from rak titik koma lalu tekan enter. Dan datanya akan terlihat seperti gambar ini. Lalu insert tabel peminjaman. Sintaks yang digunakan yaitu insert into peminjaman values. Lalu masukkan semua datanya seperti ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan juga ID petugasnya. Setelah memasukkan semua data, akhiri dengan titik koma lalu enter. Jika query oke, berarti insertnya berhasil. Lalu untuk melihat data yang telah dimasukkan, kita bisa gunakan sintaks select bintang from peminjaman titik koma lalu enter. Dan data yang telah dimasukkan akan terlihat seperti gambar ini. Lalu insert tabel pengembalian. Gunakan sintaks insert into pengembalian values. Setelah itu masukkan semua datanya seperti ID pengembalian, tanggal kembali, denda, ID buku, ID anggota, dan juga ID petugas. Setelah memasukkan datanya, akhiri dengan titik koma, lalu tekan enter. Jika query oke, berarti insertnya berhasil. Setelah itu untuk melihat data yang telah dimasukkan, gunakan sintaks select bintang from pengembalian, titik koma, lalu tekan enter. Dan datanya akan terlihat seperti gambar ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulan, sistem informasi perpustakaan menggunakan penggunaan database yang sudah terkomputerisasi dapat lebih memudahkan petugas maupun anggota dalam pencarian buku, peminjaman buku, maupun pengembalian buku. Pengaksesannya dibuat semudah dan seefektif mungkin bagi user, pengguna, atau anggota. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai pembuatan program basis data perpustakaan dari kelompok 5. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.